Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atira, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Maros dengan pengajar praktik Ibu Haja Ratna SPD dan fasilitator Bapak Irwanto SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif yang saya laksanakan di lingkungan sekolah. Sebelum kegiatan menyebarkan pemahaman melalui daring tersebut, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat tentang waktu yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga semua dapat terlibat aktif dalam kegiatan penyebarluasan pemahaman tersebut. Adapun rekaman kegiatannya dapat dilihat pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat-Nya sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam mengikuti kegiatan yang saya laksanakan, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai salah satu aksi nyata dalam kegiatan saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan ke-5 Kabupaten Maros. Terima kasih atas kesempatan dan waktu Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, karena telah menyempatkan untuk mengikuti kegiatan ini. Saya di sini bukan karena kepintaran saya, bukan karena yang lain, tapi karena ada kesempatan dan juga mendapat amanah sebagai salah satu peserta calon guru penggerak. Nanti kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan CGP juga, pasti juga akan melaksanakan hal-hal yang seperti ini. Baiklah, saya akan memulai berbagi pemahaman tentang budaya positif. Jadi, budaya positif dalam hal ini apa Ibu Rahma? Iya. Oke, saya lanjut. Adapun budaya positif yang akan dibahas pada kegiatan berbagi ini yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, keenam materi ini mungkin baru terdengar barangkali oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, bagaimana? Apakah sudah pernah mendapatkan materi sebelumnya tentang keenam hal ini, tentang budaya positif? Belum. Iya. Ya, itulah salah satu. Iya. Sama, waktu sebelum mengikuti kegiatan CGP ini, saya juga belum pernah mendapatkan ini. Nanti setelah masuk dalam kegiatan mengikuti diklat CGP, kami mendapatkan materi-materi seperti ini, dan ini sangat luar biasa membantu dalam mengoptimalkan pembelajaran ketika mengajar di SD. Oke, baik, saya lanjut. Yang pertama, tentang perubahan paradigma teori kontrol. Nah, seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dalam
efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah kesalahan yang selama ini kita ketahui, yang selalu kita laksanakan ya. Kemudian, nah ini ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apakah ketiganya ini Bapak setuju atau tidak? Kalau saya setuju, Kanda. Kalaupun pemberian hukuman itu, kalau hukumannya mendidik, ya setuju. Karena segala sesuatu konsepnya kalau siswa itu, kalau misalnya yang namanya sanksi ya, yang namanya sanksi itu harus ada dari setiap apa yang kita lakukan itu harus ada sanksinya. Nah, kalau sanksinya berupa yang mendidik kayak membaca, menulis, nah itu kalau itu saya setuju. Terus memberikan penghargaan. Nah, itu kan motivasi buat siswa. Kalau misalnya dia mengerjakan sesuatu yang baik, terus dikasih penghargaan, itu motivasi juga buat teman-teman yang lain. Setuju kan saya? Oh iya. Oke, terima kasih tanggapannya Ibu Megawati. Nah, barangkali juga Bapak dan Ibu yang lain mempunyai pemahaman yang sama dengan Ibu Mega. Dan itu pun terjadi dengan saya sebelumnya. Nah, sebelum untuk mengetahui tentang tanggapan Ibu setuju atau tidak. Nah, sekarang kita lanjut materinya. Nanti akan Bapak dan Ibu paham tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah benar-benar bermanfaat atau ada kekurangannya juga. Nah, baik, saya lanjut. Nah, yang pertama kita ketahui dulu apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita itu adalah tata tertib, keteraturan, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalaupun digunakan sama sekali. Kalaupun tidak perlu digunakan sama sekali ya. Ini adalah pilihan terakhir kalau hukuman. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai Bapak Pendidikan kita, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi dalam diri murid sendiri. Saya lanjut. Nah, dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana caranya kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, sekarang kita akan melihat nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Barangkali yang sudah menerapkan kurikulum
Merdeka sudah mulai berkenalan dengan ini ya, profil pelajar Pancasila, yang isinya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi keenam ini ini adalah tujuan pendidikan untuk anak murid kita supaya mereka menjadi pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kita masuk ke teori motivasi. Nah, ini tadi yang ada pertanyaannya di depan. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti kita akan kenali juga apa itu restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, jadi motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, misalnya kalau anak sekolah, ada beberapa anak sekolah yang ketika ditanya apa tujuannya ke sekolah, mungkin ada beberapa anak yang menjawab bukan untuk belajar, tapi takut dimarahi gurunya atau apa. Itu namanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini kebalikannya tadi yang pertama. Kalau tadi yang pertama takut dihukum, nah yang kedua karena ingin mendapatkan imbalan. Iya, mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang ketiga inilah yang harusnya dimunculkan dari dalam pribadi murid-murid kita. Bukan sebenarnya murid kita, tapi kita juga guru, ya harusnya motivasi kita itu adalah yang ketiga ini, untuk menghargai diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri ini termasuk motivasi internal. Nah, kalau tadi yang poin 1 dan 2 termasuk motivasi eksternal, karena pengaruh dari luar. Nah, kalau internal, pengaruh karena kesadaran dari dalam diri sendiri. Nah, seperti itu motivasinya. Kemudian, lanjut. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi mereka dengan kesadaran sendiri datang ke sekolah misalnya bukan karena takut dimarahi oleh gurunya, atau bukan juga karena ingin dibilangi ya, kalau misalnya kita orang Makassar, atau bukan karena ingin dicap sebagai wah rajinnya ini, bukan, tapi memang karena ingin menghargai diri sendiri. Ya, seperti itu motivasi. Kemudian, nah ini, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi, kita itu bukan hanya sekedar menerima perintah dari orang lain, tapi bisa memerintah diri sendiri ya. Nah, kita lanjut ke hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti dengan suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, mungkin perlu dipahami di sini bahwa hukumannya itu bersifat mendadak, tidak terencana. Nah, misalnya jika anak terlambat datang ke sekolah, tiba-tiba kita marah-marahi
kemudian kita suruh push up 10 kali, 20 kali, nah itu termasuk hukuman. Jadi tanpa ada kesepakatan dari murid-murid kita. Ya. Kemudian, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Nah, bedanya dengan konsekuensi dan hukuman itu sangat jelas, bahwa kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya antara guru dan murid. Kemudian, ini sifatnya hanya jangka pendek. Misalnya, jika seorang murid menumpahkan tinta di meja, jadi dia tidak langsung dihukum, disuruh pergi push up, tapi dia hanya disuruh untuk membersihkan sampai bersih, sampai sebersih-bersihnya. Nah, itu contoh salah satu konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu tidak ada kaitannya antara misalnya pelanggaran yang dilakukan dengan hukuman yang diberikan. Nah, misalnya lagi konsekuensi, misalnya terlambat mengikuti kegiatan atau pelajaran PJOK. Nah, PJOK di sini yang terlambat kita berikan hukuman yang berupa konsekuensi, yaitu berlari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Nah, itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman, karena mengelilingi lapangan itu kan juga termasuk olahraga, kegiatan olahraga. Jadi seperti itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Mudah-mudahan dapat dipahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Nah, Alficon dalam bukunya Punished by Reward 1993 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi bukan murid tidak harus diberi penghargaan atau hukuman, tapi diajarkan untuk belajar dari tindakannya. Kemudian Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum orang. Nah, ini beberapa pengaruhnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, untuk penjelasannya silahkan diperhatikan ini. Nah, ini tadi contoh-contoh tindakan guru, kemudian apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman. Kenapa termasuk hukuman? Karena dia kan terlambat, kemudian diberi hukuman berupa menulis sebanyak 100 kali di bukunya. Jadi tidak ada hubungannya keterkaitan terlambat sekolah dengan menulis. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Nah, seperti yang tadi saya contohkan, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Nah, ini berupa hukuman. Apa bedanya tadi dengan pembelajaran PJOK? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kalau PJOK kan memang sedang belajar olahraga. Nah, kalau ini tidak hanya mungkin teman-temannya sudah masuk di kelas, sementara dia terlambat, jadi dia diberikan hukuman berupa mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Jadi itu berupa hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman juga. Kemudian
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk konsekuensi karena tadi dia mencoret-coret kertasnya, dia hanya diberi hukuman berupa menggantikan, bukan hukuman ya, konsekuensinya dia menggantikan kertas temannya yang dicoret-coret tersebut. Nah, itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini membersihkan tumpahan air di meja termasuk konsekuensi. Berikutnya, murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini termasuk juga hukuman. Kemudian, ini yang terakhir tadi yang saya sebut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, dan ini termasuk konsekuensi. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Barangkali juga Bapak dan Ibu mungkin barangkali pertama kali dengar ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita akan nanti bahas lebih jelas. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, ini yang menjadi kuncinya, harus ada solusinya. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oh ya, maaf, Zoom-nya barangkali sebentar akan mati, nanti diaktifkan kembali. Kemudian lanjut. Nah, ini dia tentang hukuman, tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ini hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, apakah misalnya dengan fisik ataukah berupa kata-kata yang menyakiti psikis murid, dan itu akan bertahan lama, maka murid akan mengingatnya lama baru akan dilupakan. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi anak disuruh memilih cara apa nanti yang terbaik untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini nanti akan saya share materinya. Silahkan dibaca-baca ini semua tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang jelas intinya kita dituntut untuk melakukan restitusi, bukan harus menghukum. Ya. Nah, kemudian pindah ke materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, ini yang perlu barangkali juga kita mulai terapkan di kelas masing-masing, mulai dari sekarang. Nah, untuk keyakinan kelas, yang pertama harus kita lakukan dulu itu adalah membuat kesepakatan kelas. Barangkali yang pernah saya lihat kalau di kelas saya sudah ada kesepakatan waktu awal-awal pembelajaran, saya membuat kesepakatan dengan anak kelas 5A untuk menjadi keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu misalnya aturan-aturan kesepakatan antara murid dan siswa, misalnya datang tepat waktu, kemudian yang piket kebersihan datang lebih awal. Nah, itu sebenarnya sudah kita laksanakan dulu, cuma kita dulu itu kita
sebutnya aturan kelas, tapi kalau sekarang itu harusnya menjadi kesepakatan kelas, bukan hanya guru yang membuat peraturan, tapi kita bersepakat dengan murid-murid kita di kelas. Nah, itulah yang disebut dengan kesepakatan kelas. Jadi ada kesepakatan yang dibuat antara siswa dan guru. Kemudian kesepakatan kelas ini dibuatlah menjadi keyakinan kelas untuk menciptakan lingkungan positif dan kemudian menjadi budaya positif. Jadi sudah membudaya. Kemudian, nah ini ada beberapa prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga di sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian semua anggota warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, yang kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, kemudian diubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Seperti itu, sama seperti yang saya lakukan dulu di kelas 5A, saya tulis cuma waktu itu saya belum menggunakan kertas, tapi saya hanya menulis di papan, nanti saya akan pindahkan di kertas, kemudian saya tempel di kelas. Semua murid boleh mempunyai kesempatan untuk menuliskan masukan-masukannya tentang apa yang mau disepakati di kelas. Seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Tapi maaf dulu, karena ini waktu Zoom-nya tinggal 2 menit, harus disambung lagi Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Bisa, Ji? Halo? Iya, siap. Ya, tunggu saya stop dulu ya. Saya stop dulu, supaya saya bisa lanjut sebentar lagi. Oke, saya stop dulu rekamannya. Mana Ki Bu Sinar? Mak pangku ki anak-anak jadi tidak muncul ki gambar. Ada Mikanda. Tapi suaranya. Tidak ada suaranya, Kanda.
Ada suara? Ada? Tidak ada, Kanda. Tidak ada? Datuk mikol yang lain, saya tidak ada. Nah, coba Ibu Sinar. Ibu Sinar, ada suara videonya tidak terdengar? Ada Mi. Baiklah, karena kayaknya ada kendala teknis, ternyata suara video tidak keluar, maka nanti link videonya tentang segitiga restitusi akan saya bagikan. Saya akan share di WA beserta materi yang sudah saya bawakan ini. Baiklah teman-teman, dengan slide terakhir tadi, maka saya kira berakhir pula kegiatan berbagi pemahaman tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapat manfaat, terutama untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman, Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir di room virtual ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian ada pun pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan budaya positif ini, boleh silahkan bertanya nanti di WA pribadi, insya Allah pas respon. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, dukungannya, dan supportnya dalam kegiatan berbagi pemahaman tentang budaya positif ini sebagai salah satu aksi nyata saya di program pendidikan guru penggerak. Iya, sekali lagi mohon maaf dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan saya selama menyampaikan dan mempresentasikan materi. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Semoga bermanfaat dan terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau bisa terima kasih. Kanda nanti sebelum itu saya kamera dulu ya. Bisa foto dulu, screenshot. Oke, saya buat foto dulu. Bisa open kamera dulu. Anda nanti minta tolong materinya di-share ya. Yang lain Tabe. Kanda materinya minta tolong nanti di-share.
gitu. Bagaimana cara kita bertanggung jawab melaksanakan aturan tersebut dan aturan itu dibuat bersama. Apa aturannya? Contohnya ya, satu bulan nanti ini kalian semua orang harus ditempel di sini. Ya, aturan kata, aturan sepakati bersama. Misalkan datang ke sekolah pukul berapa yuk? Jam 7 atau jam 7.15 sebelum jam 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Tulis di sini, terus apa lagi yang tiket, misalkan tiket datang lebih awal, ya. Nah, apalagi aturan-aturannya kalian buat sendiri. Dan setelah itu kita baca semua apa saja yang kalian buat. Jadi lain orang itu lain aturan yang lain apa yang diinginkan. Tidak sama-sama semua kan? Nah, tapi tidak ada yang setelah itu tidak ada yang melanggar lagi aturannya. Paham? Asik. Asik banget. Tidak ada yang bilang datang jam 8, Pak. Tidak datang jam 8, harus datang lebih awal lagi. Karena kita sudah membuat kesepakatan. Kan? Kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan itu harus dipatuhi atau dipatuhi. Capek kak. Iya. Sakit. Setahun orang pada saat jam pelajaran, yang gere-gere yang baik. Boleh sembarang berapa kita mau tulis ini, boleh lebih dari satu. Boleh yang banyak buku. Dia pikir apa saja kegiatan. Gracias, Bayu.